Perbandingan efektivitas PSBB yang diterapkan Jokowi versus lockdown versi Anies. Ditulis Manuel Mawengka di siword.com. Hai, selamat datang di channel News Update bersama Aira. Untuk berlangganan channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman ya. Suara-suara sumbang mulai menyasar kepada Joko Widodo dalam munculnya klaster-klaster di Indonesia dalam kasus positif COVID-19 yang melanda dunia ini. Bukan hanya pemuja Anies, tapi pendukung Jokowi juga menyayangkan terlambatnya Jokowi dalam menangani COVID-19 di tanah air. COVID-19 adalah sebuah virus baru yang begitu viral, menyebar di seluruh dunia. Meski banyak yang mencurigai bahwa COVID ini lahir di Amerika, namun Cina memang menjadi tempat pertama virus itu heboh. Banyak orang yang membandingkan kecepatan Cina, Wuhan dalam melakukan lockdown pada tanggal 23 Januari 2020 dengan Indonesia yang seharusnya bisa segera melakukan karantina wilayah. Mereka menghajar Jokowi seolah-olah beliau tidak melakukan dan diam-diam saja terhadap hal ini. Bahkan saat ini pun mereka masih mengatakan bahwa PSBB ini bukan murni ide dari Presiden Joko Widodo, melainkan oleh Anies Baswedan. Ketika korban sudah bertambah banyak, seolah-olah Presiden Joko Widodo manut dan menyetujui PSBB. Apakah betul narasi-narasi deifikasi Anies bisa dipertanggungjawabkan? Mari kita simak faktanya. Apakah betul PSBB dilakukan oleh Jokowi karena disetir oleh Anies Baswedan? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus membedakan dua terminologi. Pertama adalah lockdown atau karantina wilayah. Kedua adalah PSBB alias social distancing. Lockdown atau karantina wilayah adalah sebuah kebijakan yang dikerjakan oleh pemerintah untuk menutup akses keluar atau masuk wilayah tertentu. Seperti di Wuhan, yang terjadi adalah lockdown atau karantina wilayah. Otoritas Cina menutup Wuhan dari segala kegiatan keluar masuk untuk menekan angka penularan COVID-19. Lantas, awal-awal COVID-19 mengajar Wuhan, lockdown sebetulnya justru memberikan efek peningkatan gila-gilaan terkhusus di kota Wuhan. Naiknya gila di saat lockdown. Tapi karena memang infrastruktur kesehatan di Wuhan sudah sangat memadai, dalam waktu 3 minggu atau sebulan lebih sudah tidak ada penambahan lagi. Kalau bicara tentang apa yang diinginkan Anies, ia menginginkan hal seperti ini dilakukan segera di Jakarta. Tapi beda ada Cina, beda Indonesia. Jakarta itu adalah ibu kota negara yang dimana pusat pemerintahan dan pusat perekonomian masih berjalan di sini. Wuhan itu kota besar tapi bukan ibu kota. Melihat dari demografi Jakarta dan Wuhan sangat tidak apple to apple. Jakarta kepadatan penduduknya gila, sangat tinggi. Bayangkan kalau lockdown, Jakarta akan lumpuh. Bisa-bisa mati semua itu pendukung Anies kena COVID. Maka Jokowi memang dari awal tidak pernah menyetujui lockdown atau karantina wilayah. Maka kita beralih ke PSBB alias pembatasan sosial berskala besar. Anies bicara lockdown dari awal tanpa ada mitigasi atau antisipasi apapun dalam pelaksanaannya. Ini fakta. Sedangkan Jokowi yang mengedepankan social safety net yang ia sudah siapkan terlebih dahulu, baru PSBB diterapkan. Ini bedanya. Sudah tahu bedanya antara ngebacot sama berstrategi. PSBB adalah sebuah strategi yang dikerjakan di negara-negara demokrasi yang memang secara kemungkinan mustahil untuk lockdown. Negara demokrasi sistemnya begitu terbuka. Suara rakyat dan DPR akan berisik menghantui Jokowi jika ia mengerjakan lockdown. Maka jalan satu-satunya yang paling mungkin untuk dikerjakan adalah PSBB. Pembatasan, ya, bukan penghentian. Pergerakan ekonomi dan sosial dibatasi dalam skala besar. Tidak bisa skala kecil-kecil, karena kalau kecil pasti sangat mendetail. Jokowi pun memang memiliki strategi PSBB.
Maka PSBB secara sederhana bisa dikerjakan dalam 3 aspek yang sudah disebut oleh Jokowi. Pertama, kerja di rumah. Kedua, ibadah di rumah. Ketiga, belajar di rumah. Indonesia adalah negara besar, tidak mungkin melakukan karantina wilayah. Apakah yang saya lihat dari motivasi Jokowi dalam melakukan PSBB adalah menekan penularan COVID-19 secara efektif dan tidak main-main. Dan terbukti saat ini kurva sudah mulai optimis, menunjukkan bahwa penambahan mulai stagnan dan diharapkan beberapa hari ke depan sudah mulai turun. Artinya kebijakan setiap negara tidak bisa kita bandingkan begitu saja. Apabila negara komunis dibandingkan dengan negara demokratis, kalau negara komunis jauh lebih mudah mengatur warganya. Para pengusaha bisa diwajibkan untuk menyuplai makanan-makanan atau bala bantuan untuk menekan COVID. Sedangkan negara demokratis punya banyak hal-hal yang beririsan satu sama lain. Artinya, kalau ada yang mengatakan Jokowi telat, mungkin bisa urus visa ke Cina. Kebijakan Jokowi sudah sangat bijak. Sekarang ada seorang anak bangsa mulai memberikan secercah harapan. Apa itu? Terapi plasma konvalesen. Begitulah bijak-bijak. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Like, subscribe, dan share di media sosial kalian ya. Artikel ini bisa kalian lihat lebih lengkap di halaman siwot.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan channel News Update hari ini.